Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Saleh Wibowo Manajemen di Indonesia? Semoga sehat selalu dan mari kita selalu berinovasi untuk kebaikan perusahaan ataupun data-data kita. Teman-teman, saya senang sekali dapat beberapa pertanyaan, terutama tentang biaya. Ya, tentang biaya, dan oleh karena itu di judul saya ini saya akan memberikan tips bagaimana menjaga kualitas biaya, yaitu bagaimana menjaga kualitas biaya tetap menjadi biaya yang terkendali, biaya yang akurat, biaya yang bisa diprediksi. Jadi itulah kita membahas bagaimana biaya yang berkualitas. Apa saja sih biaya yang berkualitas itu? Tentu saya nggak akan melihat dari sisi accounting yang terlalu detail, tapi tentu bagi teman-teman semua untuk bisa diperhatikan. Satu, biaya berkualitas adalah biaya yang pencatatannya selalu stabil, ya kan? Tidak naik dan turun begitu. Sama dengan voltase listrik kan, kalau naik dan turun itu membuat kulkas kita atau AC kita atau peralatan-peralatan kita mudah rusak. Demikian juga biaya yang naik turun itu akan mengakibatkan operasional kita rusak atau terganggu, atau promosi kita rusak atau terganggu dan sebagainya. Atau kita biaya yang naik turun itu bisa menjadi indikator bahwa ada proses bisnis yang kurang baik. Itu tadi biaya yang naik dan turun. Yang kedua adalah biaya yang bisa diprediksikan. Jadi teman-teman semua harus bisa memprediksikan biaya. Jadi kita coba lihat, kita tanya akuntan kita berapa biaya gaji 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan. Berapa biaya pajak 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Paling enggak 3 bulan ke depan itu kita harus mengerti biayanya. Jadi itu biaya pertama tidak naik turun, dan yang kedua bisa diprediksikan. Saya pikir untuk lebih fokusnya kita bicara dua supaya biaya tidak naik turun dan biaya bisa diprediksikan. Nah, pertama adalah biaya yang stabil, dari bulan ke bulan itu stabil. Stabilnya bagaimana? Apakah angka misalnya gaji atau itu harus 500 juta terus? Nah, kita betul itu harusnya trennya naik turun. Oh, mungkin bulan Januari, Februari, Maret 500 juta. Mungkin kalau April, Mei bisa naik juga 550 juta dan sebagainya. Kuncinya apa? Tolong pertama dilihat dulu. Pertama, yaitu teman-teman harus bisa mempunyai catatan yang untuk membuat tren. Yaitu misalnya dijajarkan aja catatan itu 12 bulan ke belakang, yaitu bagaimana ini tahun 2024 di bulan September. Jadi paling tidak kita lihat 6 bulan pertama biayanya bagaimana, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nah, kita lihat misalnya biaya gajinya berapa, betul 500 juta semua, oke. Kemudian biaya pajaknya, pembayaran pajaknya misalnya 100 juta, naik turunnya cuma 10 juta dan sebagainya. Tentu ada range untuk naik turunnya, betul kan? Gitu. Nah, itu dia. Nah, data yang berkualitas atau data biaya yang berkualitas, dia akan angkanya itu selalu stabil, ya. Kalaupun ada naik, begitu misalnya biaya gaji, katakanlah di bulan Maret, kenapa naik jadi 600.000? Oh, ternyata revenue kita juga naik, itu misalnya naiknya tidak tanggung-tanggung, misalnya 200 juta. Nah, berarti mungkin ini bisa dijelaskan kenaikan ini adalah karena ada insentif pencapaian gitu. Nah, ini teman-teman, biaya itu tidak boleh naik turun, tapi harus rata. Kalau ada pun naiknya, itu dengan cepat akuntan Anda harus bisa menjelaskan. Atau sebaliknya,
biayanya tiba-tiba set di bulan April naik biayanya 500 juta, biaya gajinya jadi 700 juta. Ini kenapa? Ini naik kenapa 40%? Nah, kita lihat, kita diskusikan, ternyata oh iya Pak, ini kan untuk pembayaran bonus THR kan, bulan ke-13, gaji ke-13 THR. Nah, ini ada yang salah kalau begitu teman-teman. Harusnya biaya gaji yang bonus THR katakanlah 240 juta itu harusnya dicicil lah istilahnya mulai dari tahun lalu. Katakanlah kalau 240 juta per bulan, itu makanya harus dicicil 20 juta. Tahun lalu Januari dicicil 20 juta, Februari 20 juta, Maret 20 juta, April berarti secara 11 bulan itu sudah 200 juta. Paling tidak di bulan pas THR itu, pas hari raya, hanya membayar 40 juta. Jadi tidak ada kenaikan. Itulah kuncinya adalah biaya yang stabil. Nah, yang kedua adalah biaya yang bisa diprediksikan, ya kan? Nah, coba minta kepada akuntan Anda di sini sekarang di bulan, katakanlah di bulan Agustus, berapa biaya kamu, biaya gaji kamu di bulan September, Oktober, November, Desember, atau berapa biaya promotion and advertisementmu di bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, semestinya kalau akuntan Anda itu kuat, mestinya sudah ada data-data begitu. Namun kalau akuntan Anda tidak kuat, oh sebentar ya Pak, saya cari dulu, seminggu baru jadi, itu berarti kualitas biaya Anda tidak baik. Nah, itu saja dari saya. Singkat namun padat, saya ulangin bahwa kualitas biaya yang baik adalah biaya yang cenderung rata, tidak berfluktuatif. Kalaupun berfluktuatif hanya 5 atau 10%. Dan kalaupun tinggi itu bisa dijelaskan. Kalaupun tinggi, kalaupun ada kesalahan, segera diambil action untuk perbaikan. Yang kedua adalah akuntan Anda harus bisa menyediakan forecasting biaya, ya kan, 4 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Nah, kalau Anda tidak ada data itu, maka perlu di question, berarti data-datanya tidak dipergunakan dengan baik. Nah, itu teman-teman, tips sederhana, tetapi insya Allah itu akan menjadikan hal yang sangat bermanfaat, ya. Nah, kalau teman-teman itu coba lakukan, teman-teman, ya, download video ini, kemudian pegang ke kantor besok hari Selasa atau hari Rabu, kita coba lihat, diskusi sama akuntan Anda, datanya naik turun apa enggak gitu, kemudian punya forecast biaya 3 bulan atau 4 bulan ke depan apa tidak. Nah, forecast itu tentu dicocokkan dengan data yang bulan-bulan kemarin, sesuai apa tidak, berkorelasi apa tidak. Itu teman-teman, moga-moga ini bermanfaat. Saya yakin ini bermanfaat, karena tips ini mudah, tetapi nilai aplikasinya sangat hebat untuk kemajuan perusahaan Anda. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di komen ini. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.